A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak yang rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa kembali hadir untuk membersamai abang kakak di kesempatan yang penuh keberkahan ini, di bulan mulia, di hari yang mulia, di channel juga yang mulia. Insya Allah yang nonton juga orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ada satu hal yang membuat Abu Bakar As-Siddiq itu sempat diragukan kepemimpinannya pada saat beliau naik jadi khalifah. Adalah seorang sahabat bernama Umar bin Khattab, yang saat itu meragukan karena Abu Bakar ini pada saat Rasulullah masih hidup, itu Abu Bakar sering sekali menangis, mudah sekali menangis. Lalu Umar bin Khattab ini sedikit meragukan gitu, ini Abu Bakar bisa nggak jadi khalifah? Gitulah kira-kira kalau bahasa kita. Nah, singkat cerita, pada saat Abu Bakar yang dilantik menjadi khalifah melanjutkan dakwah Rasulullah, beliau menerapkan sebuah kebijaksanaan yang itu dianggap kontra oleh para sahabat. Termasuk salah satu yang ikut menasihati agar tidak menjalankan perintah tersebut adalah Umar. Umar mengatakan, sebaiknya kita berkompromi, sebaiknya kita pikirkan lagi, karena mereka ini baru masuk Islam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dengan sangat tegas mengatakan, apakah kalian akan memisahkan syariat ini sepeninggalnya Rasulullah? Aku tidak rela orang memisahkan hal ini dengan sholat sepeninggal Rasulullah. Apakah dengan Rasulullah meninggal lalu hukum ini jadi berubah? Bicara apa engkau wahai Umar? Kurang lebih begitu kira-kira dialog sang khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan teman-teman tahu apa syariat itu? Syariat itu adalah syariat zakat. Nah, jadi zakat itu sempat jadi polemik, sempat jadi pergulatan yang luar biasa karena banyak orang-orang yang baru masuk Islam itu menolak untuk membayar zakat sepeninggal Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu menegaskan bahwasanya saya tidak akan pernah memisahkan sholat dengan zakat. Sebagaimana perintah Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Dua-duanya sama-sama wajib. Tapi hari ini orang lebih familiar dengan sholat daripada zakat. Rajin belajar sholat, fikih sholat, lupa belajar zakat. Padahal aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah itu bukan tegakkanlah sholat atau bayarlah zakat. Enggak, dia tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Jadi berbarengan, satu mata uang. Nah, saya ingin membahas dimensi lain tentang zakat. Silakan nanti teman-teman buka Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 103. Jadi di surat At-Taubah ayat 103 ini Allah memerintahkan kepada kita ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh min amwalihim. Jadi khusus untuk perintah zakat ini perintahnya adalah ambil, datangi. Maka para amil datang dengan posisi aktif, tapi datang dengan niat baik, datang dengan cara yang baik, datang juga menjelaskan dengan pola yang baik. Maka kemarin saya diskusi sama kawan-kawan, kalau amil zakat, orang yang mengerti zakat itu datang kepada muzaki itu sebagai penolong, datang sebagai helper, datang punya mindset menolong, I want to help you. Kenapa? Karena ayat Qur'annya di sini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi orang yang datang mengambil zakat itu, bapak kakak semuanya, kalau anda posisinya adalah muzaki, maka dia sebenarnya sedang menyelamatkan anda, sedang menolong anda. Kenapa? Karena ayatnya bilang tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tahhara yutahhiru artinya membersihkan, ya kan, mensucikan. Wa tuzakkihim. Jadi orang-orang yang diambil zakatnya sebenarnya sedang dibersihkan dan disucikan.
Sedangkan orang-orang yang datang mengambil zakat adalah orang yang menjadi wasilah untuk Allah bersihkan dan juga sucikan harta kita lewat wasilah zakat tersebut. Nah, teman-teman semua, jadi para amil zakat ini kalau datang ke rumah harusnya kita senang ya, karena dia membersihkan, karena dia mensucikan. Nah, yang menarik adalah inna sholataka wasolli alaihim. Nah, para amil zakat diperintahkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat, untuk mendoakan para muzaki. Jadi amil orang yang bekerjanya, muzaki orang yang bayar zakat. Kalau orang yang menerima namanya mustahik. Nah, jadi para amil ini diwajibkan untuk mendoakan para pembayar zakat atau muzaki. Emang ada apa dengan doa tersebut? Nah, ternyata di dalam doa tersebut ada sebuah rahasia. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu, kata Allah di dalam Al-Quran At-Taubah 103 tadi, adalah sumber ketenangan, ketentraman jiwa bagi mereka yang berzakat. Jadi gini, kalau orang yang bayar zakat itu dapat 3 minimal. 1, disucikan, ya kan? Yang kedua dibersihkan, disucikan. Yang ketiga dapat ketenangan. Jadi kalau orang nggak bayar zakat berarti nggak tenang. Orang nggak bayar zakat hidupnya nggak tenang. Kalau pengen tenang, bayarlah zakat. Itu kenapa banyak orang, pernah kita dengar ceritanya, sudah berbagi, sudah menolong banyak orang, tetap dia merasa ada yang hampa. Nah, ternyata dia tidak bayar zakat atau belum bayar zakat. Nah, teman-teman semua, syariat Islam ini dibuat sangat sempurna. Zakat itu dikeluarkan hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Dan ajaibnya gitu ya, 2,5% ini punya nilai yang luar biasa. Nah, sekarang kita pengen bikin kalimat sederhana gitu ya. Kita lihat doanya. Apa doa orang yang menerima zakat? Orang menerima zakat mendoakan dengan doa ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah membalas apa yang kau berikan. Berarti yang kalau harta itu 100%, teman-teman, maka 2,5% itu adalah yang diberikan balasan oleh Allah. Ajarakallahu fima a'taita. Yang diberikan balasan adalah yang 2,5%. 2,5% dibalas Allah. Wa baraka fima abqaita. Dan semoga Allah memberkahi apa yang tersisa. Berarti 97,5 diberkahi. Jadi kalau 2,5 itu dibalas Allah, 97,5 itu diberkahi. Wa ja'ala laka tahura. Dan semoga Allah menjadikan hartamu yang 2,5% ini menjadi wasilah untuk menjadi pembersih bagi hartamu yang 97,5. Masya Allah, tabarakallah, udahlah dibalas, diberkahi, gitu kan. Jadi yang keluar itu 2,5% dibalas, yang 97,5 diberkahi. Lagi di mana ruginya kan gitu. 2,5% keluar dibalas sama Allah. Dan Allah pun nggak perlu harta kita, bang kakak. Satu dunia bayar zakat Allah nggak bertambah kemuliaannya. Satu dunia nggak bayar zakat Allah juga nggak bangkrut. Kan kita yang perlu Allah, ya kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ini satu perintah yang bergandengan. Cuma karena mungkin orang belum paham, belum mengerti. Tadi kan di ayat jadi inna sholataka sakanun lahum. Doamu membuat tenang hati mereka. Nah, ketenangan ini teman-teman mutlak datangnya dari Allah. Dan salah satu cara mendapatkan ketenangan adalah membayar zakat. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, maka saya pengen mengajak membuat kesimpulan sederhana gitu ya. Jadi kalau orang tanya sama saya, Ustaz, zakat itu apa? Kalau saya memaknai dan menghimbau, mengajak teman-teman semua berpikir zakat itu adalah perlindungan. Zakat itu adalah asuransi. Jadi kalau kita pengen dilindungi Allah, maka keluarkanlah zakat. Kalau kita pengen dimuliakan Allah, pengen dikasih ketenangan, maka keluarkanlah zakat. Jadi dibersihkan, disucikan, ditenangkan, diberkahi hartanya, dibalas. Masya Allah, mana ruginya coba? 5 poin ini. Dibersihkan, disucikan, ditenangkan, dibalas, diberkahi. Masya Allah, tabarakallah. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan menjadikan kita sadar bahwasanya zakat itu kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Sekali lagi abang kakak, lewat wasilah membayar zakat ini kita dibersihkan, disucikan, ditenangkan, dibalas dan diberkahi. Masa nggak mau gitu?
ngeluarin 2,5% aja dibalas Allah dengan berkali-kali lipat. Kalau kita punya harta 6 juta, keluarin zakatnya hanya 150.000. 150.000 itu nggak ada apa-apanya kalau kita bawa ke mall. Makanya guru saya pernah bilang, kita ini lucu gitu ya. Untuk dunia yang main-main kita serius, untuk akhirat yang serius kita main-main. Nah, ini contoh misalnya laptop. Untuk beli laptop ini harga belasan juta orang punya duit. Tapi kenapa beli sapi nggak punya duit? Untuk beli handphone berjuta-juta ada duitnya, 4 juta, 5 juta, 6 juta, berani nyicil, bahkan sampai kena riba gitu ya. Tapi untuk beli kambing kurban, orang masih mikir-mikir, padahal Allah cuma minta setahun sekali. Cicilan motor tiap bulan 500 ribu, 700 ribu, ada duitnya. Tapi kenapa kurban Idul Adha 1 ekor kambing 2,5 juta kok banyak yang mendadak susah, mendadak gak punya duit? Berarti ada yang salah. Nah, mudah-mudahan pemahaman dasar tentang zakat ini, karena ini wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat itu proteksi, zakat itu perlindungan, zakat itu asuransi. Kenapa disebut seperti itu? Karena punya 5. 1 dibersihkan, 2 disucikan, 3 ya kan ditenangkan, yang keempat kita dibalas, yang kelima diberkahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Semoga Allah membalas apa yang kau berikan, saudara-saudaraku, dan memberkahi apa yang tersisa dari hartamu, dan menjadikan dia sebagai pembersih dari harta. Dan semoga Allah hadirkan 5 poin tadi. Allah hadirkan kebersihan, Allah hadirkan kesucian, Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan balasan, Allah hadirkan juga keberkahan. Barakallahu lakum, barakallahu lana jami'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به